Karena berbuah bagi Allah itu, saudara, ada prosesnya. Ndak bim salah bim satu hari masuk ke sini langsung jadi. Kita bisa nangis-nangis dulu, ya kita bisa berkata kepada ndak kuat, asal saudara jangan mundur. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Nah, saudara yang kekasih, bulan ini Bapak Gembala Pembina kita itu memberi 6 tuaian. Kalau dulu saya pikir tuaian itu hanya berupa uang. Ya. Tapi berkembangnya waktu, pengertian demi pengertian, kita mulai dibukakan satu persatu bahwa tuaian itu sebenarnya bukan cuma uang. Tetapi tuaian itu, Bapak Gembala Pembina berkata, tuaian itu jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan hubungan dengan Bapa di surga. Lalu yang kedua, tuaian itu adalah tuaian perluasan kerajaan Allah. Yang ketiga, tuaian berkat rohani dan jasmani. Dan hari ini kita akan belajar tuaian hidup yang berbuah atau buah roh. Ya. Yang kelima, tuaian hidup yang kekal, lalu tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Jangan sampai kita ngalamin murka Allah. Ya. Nah, itu sebabnya saudara yang kekasih, melalui firman Tuhan ini kita akan buka terlebih dahulu dari Roma pasal 7 ayat 4. Roma pasal 7 ayat 4. Ya, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain. Yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Nah, tema daripada renungan hari ini adalah berbuah bagi Allah. Nah, saudara yang kekasih, kita bersyukur masuk ke gereja. Saya sungguh amat percaya saudara ada di tempat ini karena Roh Kudus yang menjemput saudara masuk ke tempat ini dengan satu tujuan untuk ditahirkan. Lalu setelah ditahirkan kita diberi hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita. Ini rema daripada Tuhan buat gereja ini. Ya, di dalam doa saya selalu bertanya kepada Tuhan, apalagi selanjutnya Tuhan. Nah, beberapa tahun yang lalu Tuhan beri saya rema bahwa Tuhanlah yang menjemput saudara dibawa masuk ke tempat ini. Amin. Jadi saudara, memang Tuhan memakai Tuhan memakai teman-teman, ada yang juga Tuhan memakai kerinduan hatinya mencari Tuhan, lalu tidak satu kebetulan. Saya percaya semua itu tidak kebetulan, saudara bisa bertemu dengan teman-teman yang dari gereja ini sehingga saudara bisa masuk ke tempat ini. Nah, saudara yang kekasih, pertanyaannya bagi saudara yang sudah dijemput oleh Roh Kudus, maukah saudara menetap untuk dipakai oleh Tuhan untuk berbuah bagi Allah? Inilah tujuan Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib dan Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus melakukan semua itu sampai pada akhirnya di dalam tubuhnya bertercabik-cabik penderitaan, lalu dia berteriak di Gunung Golgota, sudah selesai. Jadi saudara yang kekasih,
Tuhan Yesus itu menebus saudara dan saya untuk apa? Bukan cuma sekedar menjadi orang Kristen. Kalau saya berkata bukan cuma sekedar menjadi pemanas kursi gereja. Mau tersinggung, tersinggunglah, saya akan singgung terus. Supaya saudara berbuah bagi Allah. Karena berbuah bagi Allah itu saudara ada prosesnya. Nggak bim salah bim satu hari masuk ke sini langsung jadi. Kita bisa nangis-nangis dulu. Ya kita bisa berkata kepada nggak kuat. Asal saudara jangan mundur. Ya semua itu ada prosesnya. Saudara Yusuf bisa dipakai oleh Tuhan. Ya di negara Mesir. Itu saudara proses. Memang sangat dikasihi oleh ayahnya. Sampai-sampai dibuatkan jubah maha indah. Tapi gara-gara jubah maha indah itu akhirnya ya dia tersiksa. Tapi saya mengucap syukurnya itu memang di hatinya Yusuf itu sudah ditaruh kasih Allah dalam hatinya sehingga ya enggak punya orang bilang kan ayam itu tidak punya empedu apa burung dara. Nah orang yang enggak punya empedu itu jarang ada akar pahit. Hanya di dalam Yesus saja kita akar pahitnya hilang. Tanpa itu semua ngaku tidak ngaku kita ini semua ada akar pahitnya, ada pahitnya di dalam hati. Ya, tapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan itu memberi kita kasih karunia ganda sehingga kita bisa ngampuni. Saya percaya dalam ruangan ini tidak otomatis ya aku mulut sih ngomong ampuni, ampuni. Tapi belum tentu hatinya itu perlu perjuangan saudara. Ya, saya mempelajari hidupnya Yusuf. Dari jubah maha indah masuk ke sumur. Nah, waktu dia diambil dari sumur dijual. Coba beberapa ini. Dari dijual dia dibeli masuk ke rumahnya Potifar. Di rumah Potifar dikejar-kejar lagi tante Potifar. Tapi Yusuf tahu dia seorang pria yang tampan. Dia tahu persis lama-lama dia jatuh. Jadi dia lari sebenarnya dia bisa bisa membela diri. Padahal kan sudah ada poin di tangannya. Yaitu Yusuf tidak ada satu pun di dalam rumahnya yang tidak diberikan kecuali istrinya Potifar. Dan di situ tertulis sejak hari itu rumah Potifar itu sangat diberkati. Karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Nah orang yang disertai oleh Tuhan itu saudara nggak ada akar pahit. Kok cuma satu orang yang amin. Iya. Nah itu sebabnya saudara yang kekasih kita akan menuai bila kita hidup ya, bila kita hidup berbuah bagi Allah. Nah, berbuah bagi Allah ini bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kekuatan kita sendiri itu mentaati hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikan hukum Taurat dalam hidupnya. Contoh aja, ya waktu saya masih sekolah Alkitab, contohnya jangan berzina. Pengertian saya berzina itu waktu kumpul kebo dengan suami orang itu berzina. Nah ternyata waktu saya sekolah Alkitab, loh kenapa ketawa terbahak-bahak. Saudara, lalu dosen berkata, timbul enggak usah sudah kumpul, timbul di hati saja sudah dosa loh. Ya, timbul baru muncul sudah berdosa. Nah, apalagi katanya waktu itu dikasih
Baru ngomong, ih gantengnya. Saya ngomong gini karena dalam ruangan ini ada pria enggak? Semua wanita kan? Makanya dirimu sudah diciptakan menjadi wanita, jangan pura-pura jadi pria. Apapun dioperasi kayak apapun, engkau adalah ciptaan Allah yang mulia. Amin. Nah, lalu saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di dalam supaya kita ini bisa berbuah bagi Allah, di dalam Galatia 5 ayat 22-23, pasti sudah hafal semua kan? Iya toh? Siapa yang tidak hafal buah roh? Hafal tapi tidak melakukan. Nah ini nenek bilang berbahaya. Nah saudara yang kekasih, di situ dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang. Nah saudara yang kekasih, saya merenungkan kenapa kok bukannya kesabaran yang ditaruh di depan. Kenapa kok yang kedua kok tidak ditaruh kesetiaan. Tapi kok susunannya kasih. Nah saudara, kasih kalau sudah ada di dalam hati kita, itu menghilangkan kepahitan. Karena sudah ada kasih. Nah kasih itu menutupi segala-galanya. Kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak melakukan yang jahat dan lain-lain sebagainya. Itu kasih. Saudara saya bertobat dari arti kasih. Ya. Saya ini, saudara kan semua baik-baik ya. Saya ini wanita jahat dulu saudara. Tapi setelah kasih masuk di dalam hati saya. Ini hati-hati dengan hatimu. Harus dibalut, harus dihuni oleh kasih Allah. Wah saya ini pokoknya, saya bisa berdiri di sini karena kasih karunia Allah. Soal dendam, waduh nomor 1 saya saudara. Saya tidak malu mengakui. Hanya oleh kasih karunia, nah di sini bilang dulu. Betul sekali itu. Nah saudara yang kekasih, hanya oleh kasih karunia, saya itu malam-malam. Jam 11 malam, saya enggak biasanya, Tuhan tuh luar biasa. Enggak biasanya baca Alkitab. Alkitab saudara kan enggak, apalagi sekarang kan handphone. Nah, Alkitab saya itu, saya Kristen dari kandungan loh. Karena mami saya Kristen. Nah jadi singkat cerita, saya masih kerja. Nah lalu kemudian saya tidur, enggak bisa tidur. Pas kemarinannya itu ada seorang dari hamba Tuhan dari desa. Itu saya dulu tuh kalau enggak bisa tidur saya makan obat tidur. Karena kami kerja di obat-obatan, gampang saya dapat obat tidur saudara. Jadi ada hamba Tuhan orang desa itu saya pergi persekutuan doa. Lalu dia berkata, saudara kalau tidak bisa tidur jangan minum obat tidur. Ambil Alkitabmu, saya jamin belum 1 ayat selesai kamu sudah tidur. Obatmu jarap. Saudara boleh tertawa. Saudara ngalamin enggak? Oh, waduh. Seluruh ya. Wah. Tapi puji Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan saudara masuk ke tempat ini. Sehingga saya percaya mulai hari ini tidak ada yang tidak bisa tidur. Karena sudah punya obat tidur yaitu firman Allah. Yang akan membuat kita hidup, amin. Nah saudara saya teringat itu, enggak bisa tidur, besok saya harus kerja.
Lalu saya mulai iseng. Walaupun iseng itu Tuhan tuh luar biasa. Saya mulai iseng karena enggak pernah baca. Sampai orang Jerman bilang sampai belauan. You know belauan? Ya. Iya belau penuh debu itu loh. Kalau saya ngomong dulu belauan. Terserah saudara ngerti apa enggak. Saya begitu buka, 1 Korintus 13. Di situ saudara saya dikuliti. Nah Roh Kudus itu luar biasa. Saya ini orang enggak gampang nangis. Kayak apapun tersentuhnya enggak bisa nangis. Saya pernah bercerita mertua saya meninggal. Mertua saya itu paling sayang. Saya menantu yang paling disayangi. Sungguh. Ini bukan sebaliknya loh ya. Benar-benar kalau saya pergi kerja kan naik sepeda motor. Kalau suami saya pulang duluan dimarahin saudara. Mana istrimu? Ya kadang-kadang dia, lah masa istri masa gini. Mana istrimu? Jadi kalau mau pulang itu kan kita kan kerjanya di rumah sakit cari dokter-dokter. Nah, jadi dia bilang nanti pulang saya tunggu kamu di tempat bakso ini ya. Oh iya saya bilang. Kamu pulang duluan aja. Nanti aku dimarahin mamimu. Ya. Nah dia meninggal saudara. Betapa saya kehilangan sekali. Tapi enggak bisa nangis. Mendem. Sampai-sampai ya karena keturunan ya. Jadi ada namanya paikwi waktu jenazah mau dikubur. Nah kami berturut-turut saudara. Saya berlutut sampai saya punya jidat taruh di ini sambil ngeluarin ludah. Untung ada ludah waktu itu. Terus saya taruh di gini supaya kelihatan nangis. Nah kan kebangetan toh disayangi mertua kok enggak bisa nangis. Tapi pada waktu saya dijamah 1 Korintus 13. Begitu saya baca. Ya kasih, mengenai kasih. Saudara saya mulai nangis. Nangis enggak berhenti-berhenti itu yang namanya air mata itu terus mengalir. Lalu saudara yang kekasih saya teringat ada nasihat. Supaya berhenti nangisnya masuk ke kamar mandi. Cuci muka, matanya tak baan. Tapi begitu saya masuk kamar lihat suami nangis lagi. Saya enggak digebukin dia loh saudara. Kok nangis? Keluar lagi saya minum sebanyak-banyaknya. Kayaknya sudah rendah. Tapi masuk lagi lihat dia nangis lagi. Itu kasih. Terus ketiga kalinya saya keluar halaman rumah. Terus saya jalan-jalan di halaman rumah. Terus saya saya mulai menenangkan diri. Tapi begitu menenangkan diri saya masuk lagi ke kamar, lihat lagi, nangis lagi. Waduh, enggak berhenti. Akhirnya tiba-tiba saya menjadi tenang, saya bilang, biarlah kasih-Mu Tuhan membebat hati saya. Singkat cerita saya mulai berjanji, mulai sekarang Tuhan, saya akan mengasihi suami saya. Sudah bukan karena, tapi saya mau mengasihi dia. Ya, pokoknya saya mau apapun keadaannya, saya mau mengasihi dia. Saya janji. Baru berhenti air mata. Puji Tuhan, ya 6 bulan diproses tentang kasih. Tadinya dia tuh nggak berani sama saya. Tapi begitu saya janji tak sama Tuhan, saya enggak ngomong sama dia loh, dia tidur kok. Saya bilang Tuhan pokoknya saya mau mengasihi menuruti apa yang tertulis. Saudara saya dibentak dulu itu kalau saya dibentak 1 kali 100 kali saya yang membentak. Ini saya dibentak. Waduh masuk kamar mandi ingat janji. Saya berlutut Tuhan beri aku kekuatan. Jadi saudara yang kekasih karena kasih. Lalu kemudian kita diberi ya sukacita damai sejahtera. Orang yang sukacita damai sejahtera
itu tidak gampang goyah. Makanya saya selalu mengumandangkan on fire, on fire. Ya, shalom tentara Kristus yang militan dan perkasa. Di situ militan dan perkasa itu mengandung arti sukacita, damai sejahtera. Orang bisa militan dalam hal takut akan Tuhan loh ya. Bukan militan dalam menipu orang. Loh, ada loh banyak. Termasuk saya dulu. Militan, ya, militan nipu perusahaan. Panjang ceritanya itu, tapi saya mengucap syukur ketika saya sudah dijamah oleh kasih, saya memiliki sukacita, damai sejahtera. Saya mulai militan dalam soal sukacita, damai sejahtera. Jadi 6 bulan, wah setiap hari dipersalahkan di ini, saya berkata, hai jiwaku biarlah engkau kuat di dalam sukacita, damai sejahtera. Nah kalau kita sudah tenang, sukacita, damai itu hatinya damai. Mau dikata-katain apapun juga tetap damai. Amin. Ini yang membuat kita saudara kuat. Kenapa beda orang kepercayaan lain dengan orang Kristen? Jangan sampai kita kalah dengan orang Buddha. Orang Buddha itu sabar, saudara. Nah, saudara harus mengalahkan kejahatan itu dengan damai sejahtera sukacita. Amin. Nah, lalu kemudian memunculkan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau sudah dapat penguasaan diri, saudara, baik itu dalam makanan, dalam perkataan dan semuanya itu ada penguasaan diri. Jadi waktu kita memiliki kasih yang akan memberi kita damai sejahtera, sukacita, dikunci oleh penguasaan diri. Nah, saudara yang kekasih, penguasaan diri dalam hal berkata-kata. Kalau kita sudah memiliki kasih, pasti kita dapat ketenangan, dapat hikmat untuk berkata-kata kalau ada orang yang membuat kita menyakiti kita. Contoh begini, saudara. Saya mengucap syukur, saya ini memang Tuhan sudah taruh ini di dalam hati saya sebelum saya bertobat. Nah, satu kali waktu saya ini didatangi oleh 2 perempuan, 1 laki. Dia datang kepada saya berkata begini, si pacarmu sekarang itu adalah pacarku. Oh ya, tolong kamu jauhi. Saya nangkapnya enggak sakit hati, saya cuman ngomong sama dia. Oke, nanti saya ngomong sama dia, kalau memang dia itu pacarmu, enggak apa-apa. Saya masih kok. Saya cuma mau ngomong sama kamu, dengan ini saya nambah 3 teman. Langsung dia mukanya padam. Saya enggak nanggapi dia ngamuk-ngamuk, ada apa dengan ini? Saya ngomong, saya senang karena saya dapat teman 3 orang. 2 perempuan, 1 laki. Nah, yang laki ini teman baiknya yang dia bilang itu pacar saya katanya. Udah, saya mereka pergi. Jadi saya dengan dia jadi bersahabat, saudara. Amin. Jadi ini kalau kita tenang itu kita nggak perlu emosi. Walaupun saya kalau di jalanan saya emosian, saudara, egois. Ya, saya pernah cerita, saya bisa lawan bapak-bapak di jalanan kalau saya diserempet atau apa. Ya, tapi sehubungan dengan itu Tuhan terus tuntun karena saya percaya kita ini ada pilihan Tuhan. Amin. Nah, lalu saudara yang kekasih, tadi saya katakan kepada saudara, hidup kita ini ya berbuah bagi Allah.
Saya tadi sudah sampaikan buah roh itu adalah karakter Kristus yang harus kita miliki. Kalau saudara berkata bagaimana karakter? Ya karakternya Yesus ya di Galatia pasal 5 ayat 22-23 itu. Kan kita kan diciptakan melalui kita hidup baru, maka kita diharapkan oleh pertolongan Roh Kudus kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ini yang kita harus tuai dalam setiap hidup kita. Nah, saudara, semua ini perlu ada ujiannya supaya kita tahu kita sudah sabar. Satu kali waktu ada satu teman yang datang nangis-nangis, "Mami, saya benar-benar ini nenek tiba-tiba berubah." Terus saya lalu tanya, "Kamu sedang berdoa apa?" Saya, berdoa apa? Ya banyak. Enggak, satu aja. "Kamu sedang berdoa apa untuk menghadapi nenek?" Lalu dia bilang kesabaran. Nah, ini Tuhan sudah jawab. Loh, jawabnya kok nenek gak tambah galak. Bukannya, supaya kamu sabar. Lah bagaimana kamu bisa tahu kamu sudah sabar kalau nenek tetap aja seperti biasa-biasa? "Oh iya ya Mami." Halo. Lalu saudara hati-hati. Kalau gitu aku gak mau lagi berdoa kasih, gak mau. Lah saudara tambah terpuruk kalau gak mau berdoa. Meminta kasih Allah turun kepadamu. Satu orang amin, aminnya tapi berat. Sudah, Pak Niko bilang amin aja. Saudara kalau saudara berkata amin, yang menyelesaikan Roh Kudus kok. Hanya ditaruh di depanmu seperti Yusuf, seperti Daud. Daud mana bisa mengalahkan Goliat? Apa tak tahu cuk-cuk begitu? Enggak. Daud bisa mengalahkan Goliat tanpa senjata karena sudah diproses dari padang gurun. Iya kan, menjaga domba, begitu ada harimau serigala datang, dia katakan, dia ambil itu ininya, apa namanya ini, janggutnya lalu dia robek. Nah, coba, Daud yang kecil kemerah-merahan bisa membuat harimau atau binatang buas menjadi mulutnya dirobek, coba. Itu sehari-harinya. Daud itu tidak masuk di dalam ini saudara, di dalam pertempuran, pelajaran tentara-tentara itu tidak seperti kakak-kakaknya. Dia dilatih Tuhan sendiri di padang gurun. Jadi saudara, padang gurun itu nikmati aja. Jangan sampai betapa malang nasibku. Sudah gitu uangnya dikirim ke Indonesia, habis lagi. Dipakai ini, dipakai itu. Diharap sudah ada di tabungan, ternyata kok enggak ada. Nah itu saudara kekasih, nikmati aja. Tapi perlu punya hikmat di dalam mengelola keuangannya. Kalau sudah tahu setiap dikirim ke orang tua, ya jangan semua dikirim. Punya hikmat untuk masa depan kita. Bukan berarti tidak memelihara orang tua, harus. Karena Alkitab berkata, hormatilah orang tuamu, maka panjang umurmu dan berbahagia. Ya diberkati. Tapi maksudnya gini loh saudara. Kalau saudara uangnya gajinya 4.000, ya jangan semua dikirim. Berapa yang dibutuhkan oleh bapak ibumu? Kakak-kakakmu itu bukan kewajibanmu. Kewajiban kita ya orang tua kita itu. Amin. Setiap yang pulang saudara, saya selalu tanya. Saya bukan mau ingin tahu depositnya berapa. Saya tanya dia, berapa anakmu? Dia bilang 5. Tapi kok Mi, semua sudah
saya sudah lulus semua, sudah berkeluarga, sudah saya beliin rumah satu-satu. Nah, rumahmu sendiri dia 35 tahun di Hong Kong. Lah rumahmu sendiri ada kok Mami. Tak bilangin, ya kamu jangan sekali-sekali kumpul dengan anakmu. Kamu harus punya uang sendiri, jangan berharap pada anakmu. Mungkin 1-2 kali kamu minta, tapi kalau terus menerus ya lama-lama sebel hatinya. Ya kan? Makanya kita harus pinter mengelola keuangan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Cukupkan aja. Sehingga saudara bisa bebas waktu pulang. Enggak berharap pada anak, berharap hanya kepada Tuhan. Nah ada contoh. Ya, ini contoh ini di Cungko. Ada namanya Nyonya Li dan ada namanya Nyonya Lim. Dua-dua kaya. Nah, lalu kemudian Nyonya Li itu suaminya meninggal. Nah, lalu dia berpikir anak-anaknya pasti mau melihat. Lalu singkat ceritanya dibagilah. Tapi Nyonya Lim itu pinter. Ya. Dia punya kekayaan, dia masukkan deposito, lah dia menyadari kalau dia di rumah sendirian, dia kesepian. Jadi dia carilah panti asuhan yang elit gitu. Masuk dia. Nah saudara, dia kasih syarat kepada anak-anak cucunya. Setiap Sabtu atau Minggu, kalau ada yang datang menemani saya untuk yamca, saya akan berikan satu orang $100. Nah, yang langsung dibagi Nyonya Li ini kasihan, masuk panti jompo, enggak ada satu pun yang datang nengok. Tapi Nyonya Lim setiap minggu anak cucu datang semua karena dapat satu orang $100. Jadi saudara yang kekasih, kita harus pandai-pandai. Ya. Nah, saya bertemu dengan kenyataan nyata waktu saya baru tunangan dengan Bapak Gembala yang jadi suami saya sekarang. Saya kos, saudara. Nah, tante kos ini ngajak saya pergi ke rumah sakit, besuk namanya ada Apo. Itu orang ini enggak punya keluarga, jadi dipelihara sama tante kos saya. Sakit. Nah lalu saya pergi. Sampai di sana singkat cerita ketemu dengan oma-oma bersebelahan dengan dia. Nah lalu dia cerita, Cuk sini Cuk, tak kasih tahu. Raup wajahnya masih kelihatan ex orang kaya. Anaknya 11. Dia bisa menyekolahkan anaknya sampai semua punya titel. Lalu suaminya memberi semua dibuatkan perusahaan. Suami waktu mau meninggal sudah pesan sama Bobo ini ya kamu pokoknya jangan bagi. Ini milikmu. Nanti kalau kamu meninggal nanti negara yang akan bagi. Nah lalu singkat cerita dia sakit masuk rumah sakit. Nah apa yang terjadi saudara? Dia awalnya dimasukkan ke VIP. Dia masukkan situ. Setiap hari dirayu. Masa tega mama kalau kami ini berkelahi gara-gara hartanya mama. Mamanya ngomong, kan kalian sudah dapat semua, kenapa kalian masih mempertahankan? Ya lama-lama rontok juga. Singkat cerita panggillah lawyer untuk dibagi. Nah saudara yang kekasih, mereka berkata, pasti mama kita akan pelihara, pokoknya jangan khawatir. Apa yang terjadi kisah nyata, ini kisah nyata. Jadi saudara yang kekasih, dia sehari itu setelah dibagi. Besoknya suster datang. Oma, kamar ini sudah dipesan orang. Dipindahlah dia ke kelas 1. Besoknya lagi dan begitu seterusnya. Lalu masuklah dia di sal yang orang 8 apa 10 ya di situ. Nah saudara yang kekasih, tidak ada lagi yang datang nengok.
Kecuali pembantu rumah tangganya, kan kalau orang kuno itu dari turun-temurun. Nah ini pembantu sampai ikut nangis mendengarkan. Iya apa tuh Yuli ini begini. Dia bilang ini aja datang untuk ngambil pakaian kotornya oma ini untuk dicuci, itu sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di rumah. Kalau orang di rumah lalu emaknya suruh, cepat lari ke rumah sakit untuk cuci ininya. Saudara, uang itu kejam kalau kita salah mengelola. Nah itu saudara, saya pikir waduh, dengan dari pelayanan kepada pelayanan menemukan kasus-kasus yang kayak gini. Jadi dari tempat ini kami mengajarkan. Harus saudara ya kalau sudah waktunya pulang-pulanglah, tapi punyalah uang sendiri, punya simpanan, punya tabungan sendiri. Supaya saudara tidak nunggu. Iya kalau misalkan anakmu laki, istrinya rela. Atau kita sendiri jadi istri nggak rela. Nah ini yang penting ya. Jadi kita perlu mengelola dengan takut akan Tuhan. Nah supaya kita ini benar-benar ya, benar-benar bisa memiliki buah roh, maka kita perlu bergantung penuh dengan Tuhan Yesus. Jadi kehidupan yang saudara dan saya ini hidupin adalah kita dipenuhi dengan kasih karunia ganda. Kalau kita dipenuhi dengan kasih karunia ganda untuk tahun ini kan, Tuhan janjikan kita di belakang kita ditutup oleh kasih karunia. Sehingga kita tidak bisa berbalik ke belakang jalan jahat. Nah lalu di depan kita kasih karunia ini menuntun kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita menjadi fokus hanya berbuat untuk kerajaan Allah. Amin. Nah lalu saudara yang kekasih, Yohanes pasal 15 ayat 4. Yohanes pasal 15 ayat 4 berkata begini, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi satu-satunya jalan kita harus ada di dalam hadirat Tuhan setiap hari. Nah saudara mungkin tanya bagaimana caranya supaya saya dapat tinggal. Ya pikirannya harus diisi penuh dengan firman Tuhan. Lalu setiap hari berbahasa roh. Waktu tidak ada orang ya jangan ada majikan saudara. Bola. Ya nanti majikan panggil polisi. Saudara ditangkap ini ada orang ngomel-ngomel di rumahku. Iya kan? Jadi saudara yang kekasih harus punya hikmat. Bahasa roh. Waktu daging mau mulai menguasai kita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lalu kita berbahasa roh. Nah lalu saudara yang kekasih di situ dikatakan kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ya kita akan berbuah ya di dalam dia. Nah bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus setiap hari? Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia yang keras, ia lagi, ia amin. Nah saudara yang kekasih, saya punya pengalaman. Satu kali waktu kami pindah rumah. Nah waktu pindah rumah, saya kan yang harus noto tuh. Hong Kong ini kalau paling tinggi 5 tahun saya bisa pindah lagi. Satu kali waktu pikiran saya pikiran ini. Kalau aku di Indonesia aku tidak perlu
melakukan kayak begini karena rumah gede ya ada pembantu yang membantu saya untuk saya tinggal komando masuk sini, masuk sini, masuk sini. Saya mikir Indonesia. Tiba-tiba masuk di handphone saya, ting. Saya lihat ada ada nyanyian. Nyanyian itu baru waktu itu. Nah, saya mulai putar. Terus nyanyian itu berkata pengabdianku hanya pada Tuhan Yesus. Saya mulai mengikuti nyanyian itu pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah Bapakku. Nah, saudara sambil mengerjakan pekerjaan itu yang harusnya sampai sore. Tapi waktu saya melakukan ini untuk Tuhan, saya melakukan ini untuk Tuhan. Sampai akhirnya selesai dengan enteng karena apa? Pengabdian saya di dalam tenaga, dalam apapun itu hanya untuk Tuhan Yesus, bukan untuk manusia. Amin. Sehingga kita akan tetap bersuka cita. Nah, Tuhan itu luar biasa, saudara. Saudara dan saya ini diberi penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini dikirim untuk saudara dan saya untuk menolong kita, membimbing kita, keadaan genting kayak apapun. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Amin. Nah, saya mau memberikan ada 3 macam taburan di dalam Markus 4. Saudara nanti catat saja. Markus pasal 4 di ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan ini mengenai taburan. Nah, lalu firman itu ditabur kepada kita. Lalu saudara yang kekasih, karena firman Tuhan ini iblis datang mengambil. Lalu yang kayak ayat yang taburan yang kedua ayat 16 sampai 19. Itu dikatakan demikian juga yang ditabur di tanah yang batu-batu. Jadi ini persoalan ya saudara, makanya kalau masuk ke ibadah katakan kepada Tuhan, jadikan hatiku ini kasih, dilembutkan oleh kasih sehingga firman itu masuk. Dan waktu kita mendengar firman itu sebenarnya kita sedang dipersiapkan untuk menghadapi persoalan beberapa hari ke depan. Amin. Ya. Nah, lalu yang ketiga ayat 20, yang ketiga. Nanti ayat-ayat yang lain saudara baca ya di rumah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, yaitu tanah hati yang ada kasih. Ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60, ada yang 100. Saudara lihat dirimu, sudah sampai di mana saudara menerima firman itu dalam hidupmu. Nah, saudara, kita mau melihat diri kita masing-masing. Apakah waktu kita dengar firman, wah hahaha lucu. Ataukah waktu kita dengar firman, sungguh tertanam itu aku Tuhan, tolong aku. Supaya aku menerima firman ini. Dan waktu aku menyelesaikan masalah, firman mulai yang menyelesaikannya. Nah, lalu kemudian Markus pasal 4 ayat 24-25 itu saudara, kita mulai sekarang berpikir. Kita mulai menentukan apa yang akan kita tuai ke depan ini. Kita berharap apa? Ya, untuk kita tuai, baik itu kebaikan, baik itu kesabaran, semua ya kita akan tuai di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, saya saya tutup dengan satu kisah nyata kesaksian. Waktu itu kami masih di Clark Mansion. Dan kami masih keluar masuk di Guangzhou. Kalau saya pergi ke Guangzhou, Bapak Gembala yang ada di sini. Biasanya kalau saya pulang dari Guangzhou malam-malam, kita membagi yang hadir di bagaimana keadaan di dalam ibadah dan apa yang terjadi di Guangzhou. Nah, lalu singkat cerita, Papi cerita, saya tanya pujiannya apa, firman yang disampaikan apa.
Besok paginya saudara, itu tadi saya bilang, saudara menerima firman itu sebagai persiapan saudara menghadapi tantangan ke depan ini. Nah lalu kemudian saya ditelepon. Ditelepon saudara marah-marah. Saya yang dicaci maki karena orang luar pulau sana. Wah apa. Ya saya dengarin aja. Nah lalu dia maki-maki majikannya, dia bilang gini. Terus saya bilang, lah terus apa doamu? Ya aku berdoa supaya dia ketabrak mobil. Waduh, saya bilang gini sama dia. Kalau majikanmu, siapa yang tanda tangan kontrakmu? Saya sudah mempelajari. Ya majikan yang saya maki-maki itu, kalau dia sampai tertabrak mati, yang akan gaji kamu siapa? Oh iya ya. Singkat cerita terus marah-marah. Lalu bagaimana? Oke sekarang begini. Kamu kemarin ke gereja. Ini jawabannya saya dengar dari papi sudah itu. Ke gereja. Kamu puji-pujian apa? Au. Terus firmannya apa? Oke. Ya saya kan harus beri jalan keluar, jangan dihakimi dong. Jadi saya bilang, oke sekarang tutup teleponnya, kamu cari teman. Ada enggak temanmu yang pergi gereja kemarin? Oh iya Bu, iya. Terus saudara 3 jam kemudian teleponnya sudah beda. Tadinya marah-marah, maki-maki, nangis-nangis. Ini tetap nangis. Tapi dia, iya Bu, maaf Bu, puji Tuhan. Memang persoalanku sudah dijawab hari Minggu kemarin. Nah itu saudara. Amin. Jadi saudara kalau pergi ke gereja itu jangan cuma melongo, pikiran di luar. Cobalah sikapnya dengan kasih menerima firman Tuhan. Pasti kita dapat jalan keluar kok. Tuhan tuh pasti. Dan saudara percaya dalam setiap kehidupan kita harus ada proses. Kalau enggak ada proses dari mana kamu tahu Allah kita maha kuasa? Cuma bisa nyanyi. Allahku dahsyat, perkasa, penuh. Tapi begitu ada persoalan, nangis kira-kira ke sana kemari. Mana keperkasaan Allah yang kamu nyanyikan? Amin. Nah itu sebabnya mulai saat ini ingat-ingat. Saudara kita perlu berbuat untuk kerajaan Allah. Supaya orang yang menyaksikan kasih Tuhan di dalam hidupmu menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Mari bangkit berdiri.